Halo, tes. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Materi hari ini kita belajar mengenai georeferensi dan digitasi peta. Jadi mungkin kemarin juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti sebenarnya disarankan karena kita ada masukan-masukan itu lebih prefer mana nih, yang sinkronus secara ini atau asinkronus. Jadi nanti saya mungkin modelnya saya kasih video, kalau nggak saya bikin modul, tapi komunikasinya lebih banyak di WA. Nanti di grup aja dibahasnya, ini pengawal aja, buat awalan ini aja. Ya, jadi hari ini kita ada dua materi. Yang pertama georeferensi, yang kedua digitasi peta. Ada yang udah pernah dengar? Belum ya? Oh, belum, saya langsung aja. Belum, Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan georeferensi? Kira-kira apa nih? Ini bapaknya selalu nanya kalau di awal-awal ya. Biar jiwa ingin tahunya selalu ada ya. Jadi nggak hanya nerima inputan atau ini menerima aja. Kalau udah mahasiswa tuh harus ini. Daya analitik, daya ingin tahunya harus tetap dilatih. Kira-kira apa nih? Geo dan referen. Geo itu geografi, bumi ya. Referensi, ya satu referensi. Nah ini kasusnya seperti ini. Jadi misalkan kemarin, ini udah pada download peta cetak belum di tanah air? Udah ada yang udah download? Contohnya ini Kabupaten Bogor. Nah ini kan formatnya peta cetak ya, hasil scan. Kira-kira udah punya koordinat belum? Ada itu Pak koordinatnya nih, di sini tuh ada tuh. Nih ada garis bintang, garis bujur. Jadi misalkan saya nunjuk di sini koordinatnya ya ini. Tapi ketika ditampilin di Quantum GIS, ternyata dia ada di mana? Dia ada di koordinat lokal. Ini kan harusnya di Bogor ya, harusnya ada di Indonesia, harusnya di Provinsi Jawa Barat. Tapi ini enggak nih, saya udah nyoba nampilin imagery, saya udah nyoba nampilin data administrasi desa Bogor ya ini. Tapi enggak ini, di overlay enggak bisa. Ini kenapa? Karena data peta cetaknya ini belum di georeferensi. Dia belum punya referensi koordinatnya. Nah ini yang sering ditemui nanti seperti itu. Misalkan zaman dulu nih, peta siapa ya? Columbus misalkan, punya peta Amerika misalkan. Atau peta apapun, India kuno, atau nah, kan kebanyakan arsip-arsip digital, arsip-arsipnya itu dalam berupa kertas, kemudian didigitalkan dengan scanning kan. Nah ini mau ditampilin di satu sistem informasi geografis, atau ditampilin di Quantum GIS atau di ArcGIS atau yang Web GIS. Nah ini nggak bisa nih, cara nampilnya gimana? Nah ini karena belum terikat, belum diikatkan atau direferensikan dengan salah satu sistem koordinat. Nah ini butuh apa nih, butuh apa aja nanti saya jelaskan. Nah apa yang perlu digeoreferensikan? Nah yang perlu digeoreferensikan yaitu data raster yang berasal dari hasil scanning peta. Jadi tadi contohnya ya. Ataupun foto-foto udara nih. Zaman dulu kan kalau pemetaan masih menggunakan pesawat. Jadi ada kameranya besar di situ. Foto cepat-cepat. Zaman dulu masih terpisah antara komponen sensor kamera sama GPS. Zaman dulu belum. Jadi masih terpisah. Kalau yang sekarang udah canggih-canggih, udah ini. Termasuk drone pun kan sekarang udah ada GPS-nya. Jadi otomatis dia bisa
udah punya georeference. Ataupun citra-citra satelit. Nah, ini kebetulan kalau misalkan kemarin saya contohkan kan download itu semua udah formatnya udah georeference, sudah punya koordinat geotif. Nah, ini bagi data raster yang belum ya, yang belum punya atau berisi informasi yang menunjukkan referensi spasial. Nah, ini yang perlu tahap pertama yang perlu dilakuin yaitu digeoreferensikan. Jadi georeferensi apa? Georeferensi, nah, kalau kadang bahasa Inggris ya georeferencing, kalau enggak georeference itu sebenarnya ini saya kurang tahu ini benar apa nggak secara padanan di bahasa Indonesia, tapi saya nyebutnya georeferensi. Adalah proses untuk menetapkan koordinat dunia nyata untuk setiap pixel pada layernya. Atau ada proses transformasi koordinat pada data raster, koordinat scanner ya, kan di scan kan ada pixelnya juga. Itu diikatkan atau ditransformasikan ke koordinat dunia nyatanya. Misalkan Bogor tadi, dia berarti ada di koordinatnya harusnya ada di rentang Indonesia misalkan 6 derajat bintang utara, 11 derajat bintang selatan, harus ada di rentang itu 95 bujur timur, 141 bujur timur. Atau lebih spesifik lagi di Jawa Barat misalkan. Nah, itu kan nanti kelihatan. Harus di rentang itu. Bukan koordinat pixel lokal. Kalau lokal kan berarti balik ke kayak sumbu XY ya. 0,0-nya ya ada di ujung atau di pojokan kertasnya, scanannya tadi. Nah, ini digunakan untuk memberi proyeksi geografi pada suatu data yang belum memiliki proyeksi. Nah, ini caranya gimana? Nanti ada dari pixel-pixel itu, kita ambil salah satu titik untuk sebagai titik kontrolnya. Ya, tujuannya tadi dilakukan untuk memberi koordinat proyeksi sehingga yang semula belum ada sistem koordinatnya, belum ada koordinatnya ini bisa punya dan sesuai ketika di overlaykan. Seperti itu. Nah, proses georeferensinya gimana? Nah, ini karena kita menggunakan quantum gis ya. Ada namanya georeferencer. Ada di menu raster georeferencer. Nanti saya demoin. Saya ngasih gambarannya dulu. Nah, di georeferencer ini itu dulu sebelum versi yang 3 sekian quantum gis itu masih berupa plugin ya. Kita harus install dulu. Cari di menu plugin. Nah, kalau yang sekarang versi 3 ke atas dia karena udah sering atau jadi kebutuhan, dia termasuk dalam menu default, menu standar default yang ada di quantum gis. Nah, ini tampilannya nih. Jadi ini ada jendela baru nanti dari quantum gis, ada jendela baru. Nah, ini ada toolbarnya juga ya. Nah, nanti silahkan dicek satu-satu. Ini untuk navigasi, ini untuk nambah poin, ini untuk setting konfigurasi, untuk nambah raster dan sebagainya. Nah, di bawahnya nanti ada panel DCP tabel. Nah, informasi titik kontrolnya nanti ada di sini. Nah, langkah yang dilakuin seperti apa? Yang pertama, kita buka dulu data rasternya. Ini, contohnya saya pakai Bogor ya, nanti silakan download NLP-nya di Tanah Air. Ini free, yang skala 25K. Contohnya ini, kita buka. Nah, ini masih terlalu kecil ya, kita bisa perbesar dengan zoom-zoom untuk melihat informasi seperti ini. Nah, ini standar layout peta RBI yang cetak. Nah, ini ada informasi apa aja sebenarnya. Di sini nanti di pojok kanan tuh ada info tentang cara membaca koordinatnya. Nah, ini yang pertama dilakuin, itu harus tahu itu. Perhatikan koordinat reference system yang digunakan. Kira-kira Bogor itu ada di mana? Nah, ini di sini disebutkan kalau menggunakan zona UTM, dia ada di 48. Zona STM terbagi dua ya, ada yang utara, ada yang selatan. Kalau di atas garis khatulistiwa dia 48U, kalau di bawah 48S. Kalau Bogor ada di bawah khatulistiwa, jadi dia ada di zona UTM 48S. Nah, ini cara membaca koordinatnya gimana? Dibaca secara koordinat geografi. Kalau geografi itu unitnya apa? Degree ya.
Kalau UTM, Universal Transversal Mercatornya ini, dia dalam meter. Nah, ini di PTRBI ada semua. Misalkan nih, ini kan kalau nggak salah legenda kantor camat ya, kantor camat Kebun Pedes. Nah, Kebun Pedes ada di mana? Ada di sini. Nah, ini ada dua garis garis bujur, ini garis lintang. Ini dicontohkan 106,48. Ini ada di 106,48 karena dia tepat di garis dia 00 ya. Nah, ini kira-kira 106,48 dari mana? Ini kita lihat dulu di pojokan, pojok kiri atas, cornernya ya, corner. Ini ada informasinya, 106,4500. Nah, tiap kotak, tiap ini dibagi, nyebutnya ini dalam skala 30 menit. Ya, ini bacanya bisa aja setengah ya. 106, 106,45, 106,45 setengah, 106,46, seterusnya sampai sini itu berarti dia di 106,48. Nah, kalau koordinat lintangnya, dia ada beberapa sama. Ini dimulai dari 6 derajat 30 menit ya. Nah, ini per 30 menit ini nanti akan, atau setengah, kalau saya nyebutnya setengah, ini akan bergeser. Nah, dia ada di garis ini, ada di 6 derajat 34 menit. Nah, karena dia nggak pas di garis lintangnya, nah ini diperkirakan nih, dalam skala 1 sampai 30 dia ada di, perkiraannya dia ada di 3 detik. Nah, ini garis longitude latitude-nya, garis bujur, garis lintangnya. Ini 106. Nah, kalau dia geografi, dia biasanya menggunakan GPS, dia biasanya CRS-nya 4326. Kemudian kalau UTM dia 48S. Nah, ini meter, cara bacanya gimana? Ini sama nih, 693,517. 69, dimulai dari 693,517. Nah, kemudian dia geser. Dia ada di koordinat 699. Dia tepat di garis ya 0000. Nah, nanti bisa diamati tuh di peta cetaknya tadi, masuk utaranya. Nah, ini nanti itu kita pakai kalau ini kan sudah ada ininya ya, sudah ada perkiraan koordinat titik-titik perpotongan ini kita jadiin titik kontrol. Nah, kalau misalkan di lapangan itu belum bergeoreferensi dan kita mau rencana satu survei, itu persiapannya ya sebelum pesawat itu melakukan pemotoan, mengambil foto. Nah, nanti kita biasanya di satu yang area yang terbuka ya, misalkan kita bikin tanda plus atau tanda X. Nah, di situ sebagai acuan titik kontrol. Supaya nanti ketika di georeference dia langsung terdetek. Jadi ukuran plus atau silangnya tadi semacam berapa ya? Semacam tanda besar lah di lapangan gitu. Dan dia nggak hanya satu. Dia misalkan mau memetakan area sini, dia ngambil titik koordinat di sini. Yang cukup terbuka sehingga ketika difoto dia terlihat. Jadi ini karena petanya peta yang sudah ada koordinatnya, kita lebih mudah. Nah, kita ambil aja titik di titik-titiknya itu di ujung kiri atas, kiri bawah, kanan atas. Nah, ini mengingat lagi koordinat UTM. Nah, kalau Bogor tadi di 48. Kalau pengen ngambil data peta cetak di Sulawesi Selatan misalkan, nah ini tidak lagi. Dia ada di 50S atau 51S. Atau misalkan di Kalimantan Barat, setelah Katulistiwa dia ada di 49N. Ini mengingat aja. Nah, ini penting ya untuk mendefinisikan CRS-nya. Karena nanti ketika diekspor, dia akan menyesuaikan dengan koordinat reference system yang sudah didefinisikan.
Nah, tadi sempat saya cerita tentang titik kontrol. Jadi untuk proses georeferensi itu butuh namanya titik kontrol sebagai acuan proyeksinya. Yang setidaknya memiliki 3 atau 4 titik kontrol. Kalau dibayangkan aja misalkan dulu di pelajaran matematika kita punya 1 titik sama 2 titik. Kalau 2 titik masih berupa garis ya. Ada 2 titik nih. Titik X1 Y1 sama X2 Y2. Itu yang bisa digambarkan apa? Garis lurus. Kalau misalkan ada 1 titik lagi, ada bidang segitiga. Nah, bidang segitiga itu sebenarnya sudah cukup untuk mewakili satu area. Cuma terkadang kita perlu tambahan 1 titik kontrol lagi untuk mengetahui kedataran satu bidangnya. Jadi bisa aja dia bidang segitiga tapi tidak rata misalkan. Cenderung akan ada X, Y, Z sebenarnya. Kalau koordinat kan sebenarnya tidak hanya X dan Y tapi X, Y, Z. Nah, supaya terlihat lagi secara 3D, ya nanti ini butuh 1 lagi 4. Jadi minimal itu 4 titik kontrol. Semakin banyak semakin bagus sih sebenarnya. Biasanya proses normalnya saya menggunakan 4 atau 5. Tapi 4 sih udah cukup. Nah, cara menambahkan titik kontrol poinnya gimana? Nah, ini ada nih. Ada menu add point. Nah, yang perlu dititikin mana aja? Nah, karena kita udah tahu informasi perpotongan garis ini menunjukkan 1 titik, maka kita mulai aja dari misalkan ujung bawah. Kita klik, kita zoom, kita klik. Nah, ini karena tadi kita tergantung ya, kalau menggunakan koordinat GMS, ya, degree minute second, kemudian atau misalkan kita menggunakan decimal degree, jadi 106, sekian, biasanya di Google Map atau Bing Map itu menggunakan decimal degree, atau mau diisikan dengan satuan meter. Nah, ini contohnya saya menggunakan satuan meter karena saya menggunakan UTM di settingan nanti. Nah, ini contohnya titik ini di mana? 693,469 T. Nah, ini is atau timurnya kita isi nih. 693,469. Koordinat utaranya atau Y-nya 9267,365. Ini kita klik OK. Kemudian kita geser lagi kemana? Ke 4 sudut tadi. Sehingga masing-masing ini 1, 2, 3, 4 itu diperoleh titik-titiknya. Nah, kalau sudah, saya kebiasaannya supaya tidak lupa atau tidak mengulang lagi, kalau misalkan menggunakan NLP yang sama, saya simpan di CP point-nya. Di menu file save di CP point. Nah, ini satuannya karena tadi meter, saya biar nggak lupa, nama NLP-nya saya underscore meter. Nah, ini ketika kita mau mengulang proses geofencing nanti ada nggak perlu input lagi. Nah, titik kontrol point-nya udah nih 4 cukup. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita proses georeferencing. Nanti ada tombol play ini ya. Tapi sebelum kita klik tombol play georeferencing-nya ini, untuk menjalankan georeferencing kita perlu cek lagi transformation setting-nya di sini. Transformation setting itu seperti apa? Tipenya apa nih? Apakah template? Karena di Indonesia ya, kita pakai template juga cukup. Sampling-nya apa? Ini default aja. Yang penting ini target SRS-nya. Nah, ini sesuai info kan dia peta ya, udah proyeksi. Ini 48S, maka pakai UTM. Dan kita masukkan output nama rasternya. .tif ya, udah defaultnya jadi .tif. Nah, ini ternyata ada juga kolom tentang save GTP point. Nah, ini kalau tadi nggak nge-save di menu file save control point-nya, bisa juga ini di change checklist. Nanti otomatis dia akan tersimpan poinnya. Kemudian kita juga checklist login Quantum GIS when done kalau ingin langsung hasilnya ditampilkan di layar yang ada di peta di Quantum GIS.
Nah, kalau berhasil, nah ini tadi awalnya ada di dunia entah berantah, NLP tadi. Nah, ini udah bisa langsung bertampalan dengan misalkan citra imagery-nya Esri, kemudian saya tambahkan data jalan, data ini. Nah, ini akan terlihat nih, mulai nyambung. Ya ada geser-geser dikit wajar. Gitu. Karena kan sistem akuisisinya juga beda. Nah, ini kan pakai foto udara, kalau yang citra kan dari satelit. Nah, ini sebenarnya ada koreksi-koreksinya. Tapi kurang lebih ini datanya itu nyambung. Datanya itu nyambung. Nah, biar lebih jelas lagi kita praktek ya. Nah, ini tadi ini tampilan di quantum gist-nya. Nah, menu georeferencer ada di mana? Menu georeferencer ada di raster georeferencer. Nah, ini sama seperti ini. Yang pertama kita tambahkan. Nah, ini kalau misalkan buat ngecek ya, buat ngecek saya awali dari sini aja deh. Nah, ini imagery ya, imagery. Ini kan kita udah misalkan sekitar area Bogor. Nah, defaultnya kalau kita menambahkan layar raster nih, karena dia ini, nah ini kan belum punya CRS, belum punya georeference. Dia nggak akan tampil di Bogor. Jadi dia ketika di zoom to layar, dia ada di, nggak tahu ada di mana ya, di lautan atau di mana nggak tahu. Itu. Nah, supaya ini bisa dibaca atau dengan format yang sama koordinatnya, kita perlu georeferensikan. Georeferensinya ini, georeferencer tadi udah kebuka ya. Georeferensi. Nah, ini dia. Nah, ini kita tambahkan data rasternya. Nah, ini ya. Ini kita bisa zoom in, zoom out, kita geser-geser, zoom. Nah, ini koordinat ujung-ujungnya. Nah, kita baca di sini. Baca tadi informasinya di sini. Nah, cara bikin control point gimana? Kita tinggal klik. Misalkan saya mulai dari ujung pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah di sini. Nah, kita tinggal klik ini. Add point. Kita tambahkan di perpotongan ya, garis bintang dan garis bujurnya. Nah, ini dimasukkan koordinat ininya mana? 6, 9, 3. Ini cari yang T ya. Yang T. 6, 9, 3, 4, 6, 6, 9, 3, 4, 6, 9. Utaranya 92, 67, 365. Ini karena pakai UTM acuannya. Nanti saya proses referensinya menggunakan CRS-nya yang UTM. Jadi saya ambil yang meter. Kalau nanti itu bisa juga menggunakan koordinat ini 106 degree juga bisa. Kalau misalkan nanti dari Google Map atau Bing juga bisa. Nah, ini nanti bukan UTM tapi FPSC 4326. Contohnya seperti itu. Ini salah satu titik saya klik OK ya. Nah, ini akan muncul nih satu. Nah, ini selanjutnya sama. Kita menuju ke sudut yang selanjutnya, misalkan di sini. Nah, sini ya. Nah, sini. Kita tambahkan detik lagi. Nah, kita masukin lagi nih koordinatnya. 7, 07, 293. 7, 07, 293.
Ini 92 67 314. Nah, ini udah 2 nih. Terus ya sampai 4 ya. Sini diklik, sini diklik. Nah, sebenarnya saya udah pernah bikin poinnya. Jadi kalau saya udah pernah, saya tinggal manggil lagi. Jadi saya ulangi dan saya manggil ini, dan saya tinggal load di CP poinnya yang meter. Nah, ini udah ada 4 ya. Udah 1, 2, 3, 4. Ini saya percepat aja, dengan prosesnya sama. Ngeklik, kita masukkan koordinatnya. Nah, kalau kontrol poinnya udah siap, selanjutnya apa? Kita proses georeferencing. Jadi kita cek lagi konfigurasinya. Ini ya. Nah, ini koordinat sistemnya dan 48S. Nah, pastikan yang sama. Nah, misalkan saya panggil namanya nih ini namanya terserah, ini kalau di checklist juga boleh. Ini kita klik oke. Terus kita jalankan proses georeferencing. Successful ya. Nah, ini geo udah jadi nih. Kalau kita zoom to layer, nah dia langsung berada di sekitaran Bogor. Ini transparansinya coba saya set 50. Nah, ini kebun raya ya, kebun raya. Nah, biar pasti lagi, biasanya saya tambahkan juga data-data yang kita punya. Misalkan dari RBI kita punya Kota Bogor. Nah, kita misalkan ambil administrasi desa, kemudian misalkan kita ngambil jalan, misalkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini administrasi biar ini saya set juga transparan. Nah, ini ya. Nah, ini kira-kira misalkan jalan tol ya. Jalan tol ya. Nah, ini jalan tol udah sama ya. Jalan tol. Kita cek juga misalkan dengan citranya nih. Masuk ya, pas ya. Dengan jalan tolnya. Nah, ini jalannya kurang kelihatan, saya kasih warna merah misalkan. Nah, ini jalan-jalan juga masih kurang lebih seperti itu. Ini proses georeferensi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, nanti dicoba ya. Coba. Kemudian selanjutnya nih. Selanjutnya, misalkan rumah saya di sekitaran sini. Nah, ini kan apa namanya? Kadang kita mau ngecek bener ini sampai ke dalam-dalam sini. Nah, karena ketika mau ngezoom, dia nggak ada nih data tersedia zoom levelnya cuma sampai berapa? Misalkan katakan level 17 doang. Nah, gimana cara mendapatkan atau mencari data supaya punya kira-kira punya imagery atau citra? Ini sama prosesnya, ya. Prosesnya itu sebenarnya sama. Ini kalau di dunia kerja atau dunia nyata, secara legal kita harus beli namanya citra satelit resolusi tinggi ya. Harganya lumayan lah. Supaya bisa terlihat lebih detail lagi. Nah, kalau di Indonesia itu ada di 8 sebenarnya untuk akuisisi data citranya. Tapi untuk proses penegakan, jadi citra ini kan dari satelit, jadi sudut posisinya kan kadang bervariasi. Nah, ini perlu ditegakkan itu ada di BIG. Contohnya tadi lapangan ini.
Apa ini saya ingin menampilkan ini. Gimana? Ini cara cepatnya aja, cara sederhananya. Oh, ya udah kalau saya bisa capture dari Bing Map atau Google Map gimana? Nggak masalah kan? Selama ini penggunaannya bukan untuk yang melanggar secara komersial ya. Karena ini kita memang butuh data untuk memetakan, misalkan ada satu area bencana dan mendadak kita butuh apa untuk langkah mitigasi atau untuk pembagian obat-obatan dan sebagainya gitu. Nah, kita bergerak cepat gimana? Kalau punya drone, bisa langsung ambil drone. Nah, karena kita saat ini nggak punya, misalkan. Nah, ini kita ngambil dari mana? Dari Bing Map. Jadi ini saya capture dari Bing Map. Misalkan kita buka Bing Maps-nya. Bing Maps-nya, kemudian nah, ini ke area Bogor misalkan. Area Bogor, nah, di sini kita ganti ke area. Nah ini ya, ini labelnya dimatiin aja biar. Nah ini, saya zoom bisa sampai level segini, level ini. Nah ini saya butuh nih, misalkan ada kejadian apa ya, semoga nggak di Bogor, semoga aman-aman aja misalkan. Ya selanjutnya saya ingin capture aja, saya capture sini misalkan ini, dan saya save sebagai satu PNG ya atau JPEG. Nah ini kira-kira udah punya referensi koordinatnya belum? Belum ya. Sama kalau misalkan saya tampilkan add layer, saya kan udah nyimpen lapangan yang Bing. Kita buka. Dia belum punya koordinat. Kalau kita zoom to layer, dia ada nih, tapi nggak tahu ada di mana ya. Ada di lautan. Nah ini belum pas. Nah langkah-langkahnya gimana? Ya sama, kita perlu georeferensi. Nah caranya gimana? Ya kita harus tahu koordinatnya. Ya prosesnya sebenarnya sama. Misalkan ini saya hapus saja. Nanti yang dipanggil sini yang .tif-nya ya. Kalau yang dipanggil masih JPEG, PNG itu nggak punya, dia belum punya referensi. Nah caranya gimana? Sama, kita misalkan Bing Map, ya kan? Bing Map-nya dari Bing Map, dari Bing Map. Nah, biasanya kalau kita punya GPS yang teliti ya, GPS geodetik, kita bisa aja ngambil di sini, di pojokan sini. Atau misalkan kita di lapangan, kita ada tanda X-nya misalkan, pakai drone misalkan. Ini kan nggak ada. Nah ini gimana cara ininya? Nah biasanya yang jadiin acuan itu yang objek-objek yang bersifatnya siku, ya contohnya atap rumah misalkan. Supaya kita mudah juga untuk melakukan identifikasi di gambar sini. Misalkan saya ambil 4, saya kan butuh 4 titik. Misalkan saya ambil di sini. Nah, ini isi koordinatnya gimana nih? Nah, saya nggak tahu. Nah, kita bisa cek lagi di Bing Maps-nya. Nah, ini kan, misalkan di sini nih, saya klik kanan. Nah, dia akan keluar koordinat ya. Men 65106, saya copy. Dan saya, karena dia bersifatnya kebalikan, ya, saya copy ke notepad dulu. Nah, ini yang 106 itu yang is-nya. Kemudian yang minusnya, ini jenis koordinatnya yang degree ya, degree desimal. Dan kita klik OK. Nah, jadi ini satu titik ini koordinatnya itu tadi. Nah, kemudian mana lagi? Misalkan sini, kemudian ini, cari aja objek yang kira-kira nggak bingung antara di sini, misalkan di sini ya, ke kanan, dapat. Nah, karena saya sudah pernah melakukan proses, saya ulangi aja, saya reset, saya tinggal panggil
Saya panggil ulang ya, saya panggil ulang lapangan bitmap-nya, kemudian saya panggil ulang lapangan bitmap poinnya. Nah ini ada ya, saya ambil 4 poin di sini. Nah bedanya apa ya, kalau yang di sini dia bukan PSI 3278, dia koordinatnya koordinat geografi, dia derajat satuannya, nah saya menggunakan 4326 aja. Gitu. Nah kemudian kita klik ini load sama proses tadi. Nah ini saya udah bikin, misalkan saya panggil lagi geo ya. Geo. Dan kita klik proses. Nah ini 8 big maps geo-nya udah nih. Nah sekarang ya sudah ada nih, ya kan? Ini berasal dari Bing Map. Jadi kalau S3 itu levelnya terbatas, nah kita mau zoom nggak bisa. Nah ini salah satu caranya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk Bing Maps-nya. Nah selain Bing Maps apa lagi? Ini ya tadi udah saya jelasin ya, keterbatasan zoom level ya. Kenapa kita pakai Bing Maps? Selain Bing Maps apa lagi? Kita juga bisa menggunakan Google Earth atau Google Maps. Nah, kalau di Google Maps itu atau Google Earth kalau udah pernah pakai, itu kita bisa juga nyari data itu di tahun keberapa. Kalau Bing Maps tadi kan ada infonya, tapi tahun berapanya kan cuma satu ya. Kalau di Google Earth itu dia punya dimensi temporalnya, ada waktunya. Saya mau ngambil yang 2019 atau yang 2020 itu ada. Saya nggak praktekin, nanti ada ini. Nah ini teman-teman nanti nyoba-nyoba sendiri aja. Dan gambarnya biasanya juga lebih bagus di Google Earth ya. Ini kan. Ini kalau memang tertarik, ini kayak senior saya di kantor, itu bikin script ya, menggunakan ada API-nya ya. API-nya dia akan gabungin dengan cara zoom in zoom out-nya Google Earth dengan app dengan capture screen. Nah dia nanti ujung-ujung ini kan udah pasti sama nih karena dia dibikinnya zoom in zoom out-nya sama capture-nya udah ada proses transformasi. Itu bisa tuh satu area Bogor misalkan dengan data dari Google Earth tahun berapa langsung keluar. Ini kalau udah expert sih kalau levelnya. Kalau yang masih belajar ya menggunakan proses manual, capture manual, kemudian masukin titik-titik poinnya. Tapi konsep atau prinsip di referensinya udah tahu. Gitu. Ya. Nah selanjutnya masuk ke digitasi peta. Apa yang dimaksud dengan digitasi peta? Ada yang ini? Ini kalau saya tanya banyak yang nggak ini sih, nggak ada yang jawab. Jawab aja nggak apa-apa. Ada yang mau? Nggak ada. Nggak jadi dapat piala. Ya udah langsung aja ya, digitalisasi. Kalau digitalisasi mungkin kebayang ya. Proses konversi data analog ke format digital. Ya, misalkan tadi hasil georeferencing masih berupa raster, nah kita mau jadiin secara digital, secara vektor. Poin-poinnya, garis-garisnya, area-areanya. Atau misalkan nanti kita ngadain survei rumah ke rumah atau satu area itu. Nah, nanti kita konversikan informasi itu ke atributnya, itu termasuk digitasi juga. Karena dia ada field-fieldnya. Nah, yang didigitasi apa? Objek-objek ya. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah. Jadi yang awalnya masih berupa pixel, raster, kemudian jadi vektor. Data vektor. Nah, metode digitasi itu secara umum dibagi menjadi dua. Kalau zaman dulu nih, itu ada namanya digitizer. Jadi ada sebuah mejanya. Ada meja digitizer. Tapi zaman sekarang sih hampir udah nggak ada. Jadi yang di-scan tadi,
RBI yang dicetak tadi ditaruh di satu meja. Nah, nanti ada satu semacam ballpoint gitu. Ketika kita klik di ini, maka akan ditransformasikan koordinat itu ke komputer. Seperti itu. Itu udah zaman dulu. Sekarang mah udah nggak ada. Sekarang lebih masuk yang kedua, digitasi on screen di layar. Sama yang kayak tadi kita coba ngambil koordinat apa ujung-ujung petanya tadi ya. Digitasinya on screen. Ya. Jadi lebih langsung. Bahkan kalau misalkan di perusahaan mapping, saya pernah workshop juga pas di Cina dulu. Itu selain satu mouse yang kita pakai, itu ada juga di bawah kaki kita juga ada pedalnya nih. Semacam mobil itu. Pedalnya tapi bukan buat ngegas apa ngerem, tapi dia maju mundur. Jadi di layar itu kita misalkan yang sebelah kanan kita ini, nanti dia akan maju atau mundur. Zoom in, zoom out maksudnya. Kalau enggak, yang tangan kiri ada juga semacam proses navigasinya ke kanan kiri. Nah, yang tangan kanan, mouse-nya itu cukup ngeklik. Jadi kebayang ya, digitasi itu prosesnya seperti apa. Ini bila ada pelatihannya dulu sih kalau ini. Termasuk juga pakai kacamata. Jadi objek yang kita lihat itu, kalau tadi kan ini ya, capture kemudian ini. Nah, ini benar-benar citra foto udaranya itu ada dua, ada stereo plot namanya. Nah, kelihatan 3D kalau pakai kacamata itu. Jadi misalkan gedung-gedung di Jakarta itu kita pakai kacamata itu ngelihat di screen itu kelihatan 3D. Nah, nanti kelihatan perpotongan apa sudut-sudut di bangunannya itu yang mana itu kelihatan secara 3D. Nah, ini RBI itu seperti itu prosesnya. Jadi ini ada dua ya metode digitasi. Kemudian prosesnya gimana? Nah, ini karena kita belajar. Ya, kalau di quantum gis tinggal kita masukin aja. Misalkan kita udah punya data yang tergereferensi. Raster yang sudah referensi. Nah, kita bisa objekkan, digitalkan objek-objek yang ada di raster ini. Setelah kita ambil datanya ya, kita ambil datanya, kita yang pertama dilakuin itu, ini karena contohnya tadi saya capture area kecil ya. Kalau di kantor itu satu citra itu langsung ke Bogor, luas ini ya. Dan resolusinya kadang besar gitu, karena detail kan. Nah, ini yang perlu dilakukan itu kita bikin dulu image piramid. Kita bikin image piramid. Itu kita klik kanan layarnya, kita klik property. Nah, kemudian kita bisa langsung apply untuk membangun satu image piramid. Ini fungsinya apa? Fungsinya nanti biar ketika kita navigasi, kita zoom in, zoom out itu nggak ada semacam lag-nya. Karena udah ada catching dari image-nya tadi. Kemudian sebelum digitasi, kita juga perlu ngecek kembali settingan snapping-nya. Ya, ini snapping apa nanti saya jelasin. Jadi semacam magnet. Jadi bisa kita misalkan kita mau melanjutkan digitasi satu jalan, satu data ke data yang lain. Nanti vertex-vertexnya, poin-poinnya yang mana, nanti kita bisa langsung klik. Jadi bisa kayak semacam nempel, semacam magnet. Nah, ini konfigurasinya ada di option. Nanti saya jelaskan di praktikumnya, di simulasinya. Yang digitasi apa nih? Yang pertama bisa garis ya. Seperti data jalan, sungai itu bisa garis batas digitasi. Nah, caranya gimana? Caranya kita bikin layarnya dulu. Nah, data vektor bisa layar shape file atau database. Cuma kita yang sekarang belum ya, jadi masih berupa file base. Nah, kita definisikan dalam new shape file layer. Nanti saya praktekin. Yang pertama, kita klik menu itu, kemudian muncul Windows-nya, dialognya. Nah, kita mau simpan apa nih? Misalkan jalan. Nah, nanti kita browse, kita simpan di salah satu folder. Kalau misalkan langsung nulis jalan.shp itu nanti biasanya ada errornya
permission denied. Karena defaultnya dia path-nya itu ke Windows System. Nah, Windows System kan nggak boleh ditulisin ya. Nggak boleh di file writing-nya, nggak boleh. File writing-nya terus. Nah, ini sebaiknya di drive atau folder yang lain. Kemudian geometry type-nya kita pilih line. Ini ada point, ada line, ada polygon. Nah, kemudian koordinatnya apa? Sistem CRS-nya. Nah, ini field attribute. Nah, ini kita bisa definisiin. Misalkan data jalan punya apa? Punya nama, punya kelas misalkan. Nama ya nama jalannya, kelas ya tipe jalannya. Misalkan jalan dua arah, atau misalkan jalan arteri, itu terserah definisinya. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Atau misalkan ada data-data yang lain bersifat number sama kayak kita definisiin field di database. Kalau semuanya udah kita klik OK. Nah, selanjutnya layar jalan akan ada ditambahkan di panel layarnya. Kemudian nah ini kalau mau melakukan editing, ini ada toolbar menu toolbar button toggle edit. Nah, ini diklik aja. Nah, setelah diklik, nah toolbar yang lain akan aktif. Nah, bisa langsung lakukan digitasi. Nah, ini ada add line feature. Kalau dia berupa point, add point feature. Kalau dia berupa polygon, add polygon feature. Nah, kita klik aja nih, klik. Nah, kemudian kita langsung bisa digitasi. Klik sini, klik sini, klik. Nah, untuk mengakhiri kita klik kanan. Nah, ketika udah di klik kanan, nanti muncul atributnya tadi yang kita sudah definisiin. Misalkan ID, kemudian nama, kemudian kelas. Nah, ini diisikan atributnya. Misalkan saya nyebutnya nama Jalan Arjuna 1, kelasnya misalkan 2 arah. Atau kelasnya jalan utama, boleh kalau di perumahan ya. Atau misalkan info misal apa kelasnya dia nggak ada ujungnya atau jalan buntu, bisa aja. Deskripsi atribut itu bebas. Karena kita masih belum berupa data resmi ya. Kalau di BIG di kantor itu sudah ada standarnya. Nah, filternya ini ada acuannya, namanya KUGI, Katalog Unsur Geografi Indonesia. Nah, ini kita belum ke sana, kita masih belajar yang ini aja, memahami konsepnya dulu. Setelah diisikan atribut, udah kita klik OK. Nah, nanti akan ada jalan seperti ini. Udah mulai tampil. Nah, ini mappingnya. Mapping toolnya tadi ini magnet. Nah, ini kalau di enable atau diaktif. Nah, kita mau lanjut. Tadi kan saya bikin 3.1, 2, 3. Saya mau melanjutkan ini. Digitasi gang yang sini, jalan yang sini. Nah, ini kalau ini udah aktif, ini langsung kursor kita mendekat, dia akan nempel di sini. Jadi, datanya bisa mempunyai vertex yang sama. Dan kita klik, dan seterusnya. Itu untuk data line. Misalkan kita udah bikin berbagai macam data 3 kali misalkan. Kita mau ngecek, apa isian saya salah ini bukan Jalan Arjuna 1, tapi Jalan Arjuna 2. Nah, ini kita masih bisa edit selama mode editnya itu toggle editingnya tadi masih ya. Kalau ini, nah ini toggle editing tuh semacam sesi kalau dia memberitahu kalau dia lagi sesi edit atau enggak. Kalau dia udah enggak ya dia nggak bisa diubah lagi, di save gitu. Kalau mau ngubah harus diaktifin lagi seperti itu. Nah, di sini akan kelihatan atribut-atribut yang udah kita isikan. Kemudian sama halnya dengan poin ya. Ini sama. Kalau poin itu biasanya ini itu adalah POI-nya. Misalkan nama sekolah, nama lapangan, itu bisa. Sama prosesnya. Yang dibedain itu geometry type-nya ya. Jangan lupa diganti ke poin. Ini sama prosesnya. Kita aktifkan toggle editing, kemudian kita add point feature, dan kita klik. Misalkan ini nama lapangan, saya klik. Nah, ini saya atributnya tadi ID, nama, jenis. Kita klik OK. Sama ya, kita cek, tambahkan POI sebanyak mungkin. Nah, ini saya tambahkan subnya jenis, karena nanti kalau mau di simbologi, mau warna apa nih, misalkan buat fasilitas umum warna biru, nah ini nanti warna on atau icon tidak bisa ditambahkan. Yang terakhir digitasi poligon. Misalkan lapangan, kemudian wilayah pemukiman, perumahan, dan seterusnya. Kompleks pasar misalkan, itu bisa.
Ini sama, bedanya ada polygon. Nah ini mungkin setelah ini saya demoin aja. Oke ya. Iya, Pak. Contohnya yang pertama, saya mau digitasi apa nih? Poin dulu aja ya. Poin dulu. Nah ini menunya ada di mana? Di layar, create layar. Ini save file. Kalau nanti udah belajar database juga bisa. Tapi ini yang berbasis file dulu. New save file. Akan tampil seperti ini. Kemudian, nah ini kemarin udah saya contohkan. Misalkan saya mau bikin point of interest ya. Ini hari Selasa. Selasa. Udah, kemudian poin ya, jangan lupa poin kalau memang poin, kalau mau lain ya lain, poin. Dan kita tambahkan, misalkan nama poinnya apa nih? Tipenya apa? Number, desimal, tanggal, string ya, teks. Kemudian kita tambahkan kategori misalkan. Ini bebas nih, mau nambah filternya apa aja terserah. Kayak kita mendesain database aja. Misalkan ini aja ya, ID, nama, kategori. Udah oke. Nah, poin ini akan tampil ini. Ini belum bisa diedit-edit. Nah, ini harus di toggle editing. Nah, nanti jangan sampai ada pertanyaan, kok di saya nggak ada toolbar ini. Nah, ingat kembali ya pas pertemuan keberapa dulu. Ini pastikan digitizing toolbarnya itu aktif. Kalau nggak aktif ya nggak ada. Digitizing toolbar. Kalau ini juga ada di snapping. Nah, snapping toolbar. Kalau mau menggunakan fitur snapping tadi. Nah, ini pertama apa? Klik dulu layar yang mau diedit. Kemudian kita aktifkan proses editingnya ya. Nah, ini tandanya udah aktif. Nah, ini tinggal klik aja. Misalkan ini tuh bangunan. Nah, ini karena dia masih berupa masih berupa file, itu ID-nya kita input manual. Kalau nanti yang udah berbasis database, ID itu semacam primary key. Jadi nanti nggak perlu diisi pun nanti akan terisi secara otomatis. Tapi ini karena belajarnya masih file, kita isiin secara manual. Misalkan namanya ini, misalkan itu apa ya? Kalau nggak salah itu PMI, misalkan ya, saya nggak tahu. Nah ini kategorinya apa? Kesehatan. Kita tinggalin aja. Ya udah satu objek. Nah di sini ada dua, namanya lapangan tempur, lapangan Arjuna, misalkan. Kategorinya apa? Paslon. Gitu. Nah nanti infonya apa aja terserah. Karena ini yang tahu yang punya area. Atau misalkan punya project, saya ingin memetakan lokasi tambal ban seluruh Bogor, boleh nggak? Boleh. Orang butuh info itu nggak? Butuh. Tiba-tiba ada kejadian ban bocor di tengah jalan, nyari tukang tambal ban, susah kan? Indomaret, minimarket, Alfamart boleh? Boleh. Terserah. Cafe boleh? Boleh. Terserah ininya. Tema topiknya itu terserah. Ini contoh poin ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau udah kita jangan lupa save. Save supaya udah masuk ke ininya. Nah, kemudian kita cek nih di atribut tabel. Belum, Pak. Ya, ini misalkan saya mau tambahin atributnya, ada rumah sakitnya RSPMI sama. Nah, selama toggle editingnya masih ini, dia masih bisa diedit. Sama aja atribut tabel juga ada toggle editing. Nah, seperti ini. Itu untuk atributnya. Kalau misalkan kita mau ngedit geometrinya, koordinatnya, ini harusnya kurang tengah atau kurang geser. Nah, ini ada namanya vertex tool. Kalau di point ini tinggal diklik. Nah, ini mau dipindahkan kemana nih? Akan pindah ke sini. Nah, gitu. Ini klik. Vertex toolnya kita klik.
Nah, kemudian kita pindah. Nah, ini klik, kita pindah. Itu untuk ngedit gitunya. Kalau dirasa udah selesai, ya udah selesai. Itu untuk poin ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang garis. Sama ini diganti yang lain. Akan jalan, ini jalan Selasa. Nah, ini atributnya apa aja terserah. Semakin deskriptif, semakin banyak deskripsinya apa, menjelaskan atribut itu, menjelaskan data itu. Jalan apa selain nama? Misalkan tadi kelas ya, kelas juga bisa. Misalkan. Jalan arteri, jalan tol misalkan. Atau fungsi, atau arah, dua arah, searah. Jalan besar, misalkan bisa dilewatin mobil. Nah ini nanti sama di database, nanti kita query itu bisa query berdasarkan atribut ya. Kita mau nyari jalan-jalan yang dua arah misalkan. Kita nyari jalan-jalan yang tol misalkan. Untuk membedakannya di mana ya? Salah satunya di field ini. Nilai udah. Ini kalau saya biasanya 4326. Atau karena ini dia 3857 juga nggak masalah sih ini. Ini ya jalan, sama prosesnya kita toggle editing dan kita add line feature. Misalkan kita klik di sini, ke sini, ke sini, misalkan ke sini gitu. Ini kebetulan misalkan satu jalannya sama. Nah untuk mengakhiri kita klik kanan. Nah ini edit 1. Ini namanya jalan Arjuna. Arjuna 1. Ini kelasnya jalan utama. Terserah ya nanti atribut. Nah nanti akan muncul seperti ini. Lanjut lagi. Nah ini saya ingin ini supaya datanya ini mewakili mappingnya pas gitu, nggak geser atau buat topologinya ngecek. Nah ini ketika mapping nyala dia akan semacam magnet ya, dia akan nempel. Misalkan saya mau nambahkan data di sini. Ini ID 2. Misalkan jalan sudah bukan jalan Arjuna yang sana, misalkan jalan Arjuna siapa ya? Bima misalkan ya. Dan Bima kelasnya misalkan untuk misalkan aja nih. Nah nanti dia akan di sini. Sama, ini ketika kita cek di open attribute juga akan ada infonya. Oh ternyata ini bukan jalan Bima nih, tapi jalan Nakula misalkan. Kita klik save. Gitu. Nah ini kalau udah sesi ini, ya data udah tersimpan. Saya mau ngedit ini kok kayaknya nggak lurus misalkan. Gimana? Sama toggle editingnya ada namanya vertex tool. Nah ini akan mendeteksi. Misalkan di cancel, rollback bisa. Gitu. Misalkan saya ingin geser ininya aja. Nah ini kan ada. Nah saya ingin geser ujungnya aja nih. Nah ini klik seperti itu. Kemudian kita klik save jangan lupa. Nah udah data seperti itu. Itu untuk line ya. Yang terakhir itu sama. Yang terakhir itu berupa area atau poligon. Nah area garis nah, ini sama nih poligon. Misalkan ini nama sama nama tempatnya, kemudian ya, misalkan fungsi ya, fungsinya apa misalkan. Ini area nih, sama ya prosesnya. Klik. Misalkan saya mau memetakan lapangan sini, lapangannya kan. Ini diklik-klik aja, misalkan ini klik.
Misalkan dia melengkung ya dia harus beberapa titik ya supaya lebih smooth. Nah, kalau udah kita klik kanan. Lapangan Arjuna. Fungsinya apa? Misalkan faslum ya, fasilitas umum. Nah, ini kurang bagus, kurang rapi. Ini contohnya aja. Kalau mau lebih ini di zoom supaya lebih. Sama, kita save, kita edit juga bisa. Misalkan ini ya, kita edit. Nah, klik, kita edit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nggak mau semakin smooth, semakin banyak poin. Nah, kalau udah kita save. Kita cek juga di open atribut tabel. Oh, jangan singkatan, bingung nanti. Misalkan saya mau fasilitas umum. Nah, ini ya. Ini biasanya urutannya itu area yang paling bawah. Area, jalan, baru poin. Nih. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Kita juga bebas mendefinisikan simbologinya. Misalkan saya ingin, saya nggak mau simple marker, misalkan saya mau pakai SVG marker, saya ingin ini rumah ya, misalkan ini perpustakaan misalkan ya. Saya ingin simbol perpustakaan misalkan, ini juga bisa. Atau kalau enggak kita kasih icon aja nih, misalkan ini merah misalkan. Nah, ini bisa juga dikategorisasikan ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kategori. Ini kan faslum itu, ini faslum itu jangan hijau, faslum itu di oranye misalkan. Oranye. Sementara kesehatan itu hijau. Nanti akan kelihatan ya, termasuk size-nya atau bentuknya. Kalau hijau itu berarti dia tentang kesehatan. Garis juga bisa sama, jalan tol sama jalan arteri sama jalan gang kecil itu dibedakan ketebalannya. Sama halnya kayak tadi contohnya di sini. Ya, ini jalan tol, jalan raya sama ini beda. Oke. Ya, sekali lagi saya nanya nih, ada pertanyaan lagi nggak? Sampai sini. Georeferencing maupun digitasi. Nggak ada? Kalau nggak ada, ini tugasnya. Yang pertama, 1 sampai 4 itu tugas individu ya. Yang kelima itu tugas bersama. Saya dengar-dengar sih biasanya di tiap kelas ada kelompok. Pakai kelompok yang udah ada juga nggak apa-apa. Berapa orang biasanya? 5, 7? 7 sampai 8, Pak. Nah, ya. Ya, yang kelima itu tugas kelompok. Kalau yang 1, 4 tugas individu. Yang pertama saya jelaskan, unduh peta skala. Tinggal buka website Tanah Air. Kemudian, apa namanya? Download. Nah, di laporannya tinggal di capture aja. Udah nampilin ini. Gitu. Kemudian tampilkan di quantum gist-nya, termasuk di georeferensi ya. Ya, acuannya di slide-slide saya aja tadi. Supaya bisa tampil di atas imagery, ditampil di atas data vektor, yang jalan RBI tadi. Jadi formatnya TIFF. Kemudian yang ketiga, sama yang udah saya contohkan tadi, capture screen ke zoom level suatu wilayah. Misalkan tadi saya Bogor, area saya misalkan tadi lapangan Arjuna, atau boleh lapangan Sempur, atau misalkan ngambil Jakarta, boleh Senayan, boleh mana aja. Nggak harus lapangan, pokoknya terserah, capture. Capture, kemudian dari mau pakai BMaps boleh, pakai Google Earth atau ini boleh. Kemudian jangan lupa di georeferensikan. Nah, yang terakhir,
tugasnya itu digitasi sebanyak mungkin ya. Poin, line, poligon yang lengkap di area yang sudah dibuat di nomor 3 tadi. Jangan lupa dilengkapi dengan atribut-atribut yang mendukung. Ya, kalau yang tugas bersama ini di area Kota Bogor, nih digitasikan misalkan halte, rumah sakit, sekolah, minimarket. Ini semua deh, bukan misalnya semua ya karena dikerjain bersama-sama. Halte, rumah sakit, sekolah, minimarket, restoran, kantor polisi. Kemudian yang tipenya garis, rute angkot 03 itu dari Baranang Siang tuh lewat mana aja sampai ke Bubulak misalnya. Oh, 08 atau berapa? Ini rute angkot ya, sebanyak mungkin informasinya. Kemudian area itu poligon, mana sih terminal, terminal Bubulak, terminal ini, stasiun misalnya. Kemudian pasar, mall, kalau ada lapangan, wilayah area kampus, perumahan. Nah ini di Kota Bogor. Untuk deadline dan sebagainya nanti diinfokan di grup ya. Ini seperti ini. Termasuk materi hari ini juga nanti akan, kalau nggak salah kemarin udah diupload juga di ini. Cuma nanti di grup diinfokan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak saya akhiri. Cukup? Tidak, Pak. Ya, Cukup. terima kasih. Kurang lebihnya semoga materi hari ini bisa dipahami, bermanfaat untuk kita semua, jadi amal ibadah yang dicatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.